Halo, kembali lagi di mata kuliah biosinyal. Di minggu ini Anda akan mempelajari proses transduksi sinyal yang melibatkan cahaya. Yang pertama adalah proses transduksi sinyal yang terjadi pada tumbuhan, yaitu proses fotosintesis. Dan yang kedua adalah metode fluorescence yang digunakan untuk mendeteksi senyawa tertentu. Baik, kita mulai saja. Sebelum masuk lebih jauh, ingat kembali bahwa proses transduksi sinyal dalam sistem biologis, baik itu anabolisme atau katabolisme, memerlukan senyawa atau molekul perantara dan juga reseptor. Sebagai contoh di sini adalah sintesis karbohidrat. Pada manusia dan hewan, kita ketahui bahwa karbohidrat terdapat dalam bentuk glukosa darah, glikogen, glikoprotein, dan juga bentuk yang lain. Proses pembentukan karbohidrat tersebut berlangsung karena adanya sinyal yang berasal dari hormon yang ditujukan untuk suatu reseptor tertentu, dan kemudian terjadi serangkaian pesan yang diteruskan oleh kerja enzim-enzim. Pada tumbuhan, karbohidrat sebagian besar disimpan dalam bentuk pati dan juga sukrosa. Nah, proses pembentukan pati dan sukrosa ini melibatkan cahaya matahari sebagai sumber energi, atau dengan kata lain sebagai sinyal yang memungkinkan terjadinya serangkaian proses pembentukan karbohidrat, atau kita kenal dengan istilah fotosintesis. Nah, sebagai penyegaran, ya, untuk mengingat kembali, seperti yang sudah kita ketahui, fotosintesis merupakan pengambilan energi matahari untuk diubah menjadi suatu energi biomassa. Dalam hal ini adalah karbohidrat, atau lebih spesifiknya adalah glukosa. Fotosintesis tidak hanya terjadi pada tumbuhan hijau, tapi juga pada organisme eukariot tingkat rendah, seperti alga, dan juga organisme prokariot fotosintetik, seperti cyanobacteria. Nah, hasil fotosintesis yang kita ketahui berupa karbohidrat dan oksigen ini digunakan oleh sel-sel heterotropik, termasuk juga sel hewan dan sel manusia, untuk keberlangsungan hidup, sehingga keseimbangan karbon dioksida dan juga air pada sistem biosfer akan terus terjaga. Kemudian perbedaan mendasar fotosintesis yang terjadi pada sel eukariot atau prokariot dan tumbuhan hijau adalah bahwa pada tumbuhan hijau, fotosintesis terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, klorofil dan pigmen lain pada sel fotosintetik menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH, yaitu dua senyawa berenergi tinggi. Bersamaan dengan itu pula dihasilkan atau dibebaskan oksigen yang merupakan hasil fotolisis dari air. Pada reaksi gelap, ya, atau disebutnya reaksi asimilasi karbon, ATP dan NADPH yang dibentuk pada reaksi terang digunakan untuk mereduksi karbon dioksida. Tujuannya adalah membentuk karbohidrat, dan lebih spesifiknya adalah membentuk glukosa. Artinya, walaupun reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, tapi sebenarnya secara tidak langsung diatur oleh cahaya matahari, atau dengan kata lain, kedua tahap ini saling berkaitan. Nah, kemudian reaksi terang dan reaksi gelap terjadi di dalam kloroplas, ya, suatu organel yang sangat khas pada tanaman. Di dalam organel ini terdapat banyak kantung pipih yang dikelilingi oleh membran yang kita kenal dengan istilah tilakoid. Nah, tumpukan atau susunan tilakoid ini kita sebut sebagai grana. Kemudian bagian dalam dari kloroplas ini adalah cairan yang kita kenal dengan istilah stroma. Di dalam stroma ini terdapat enzim-enzim yang berperan dalam reaksi gelap. Sedangkan reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid, ya, di dalam membran tilakoid yang melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Perlu diingat bahwa pigmen kloroplas atau disebut klorofil berwarna hijau karena memantulkan cahaya hijau dan menyerap sinar tampak yang lainnya. Jadi selain dari cahaya hijau akan diserap oleh klorofil, sedangkan untuk cahaya hijau itu akan direfleksikan sehingga yang kita lihat adalah klorofil tersebut berwarna hijau. Lantas bagaimana cahaya matahari yang diserap oleh klorofil tersebut dapat menginisiasi fotosintesis? Nah,
Nah, jadi sebelum masuk ke dalam fotosintesisnya, kita bergeser sedikit ke kimia dan fisika kuantum. Jadi di sini kita merecall kembali ingatan kita tentang apa itu foton, kemudian apa itu elektron, dan apa itu energi eksitasi. Jadi kalau di sini ada istilah foton, foton di sini adalah berupa energi, bisa berupa cahaya gitu ya. Dan foton ini merujuk pada satuan suatu paket energi. Kalau disimbolkan itu dia adalah Hv gitu ya. Nah, energi yang diangkut oleh foton ini berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Jadi ketika panjang gelombang itu pendek, maka energinya akan tinggi. Sedangkan jika panjang gelombangnya itu besar atau panjang, maka energinya akan rendah. Jadi berbanding terbalik. Nah, jika suatu foton diserap oleh molekul, di sini kita lihat kondisi dasar ya atau ground state. Jika suatu foton diserap oleh molekul, maka elektron pada molekul tersebut akan dinaikkan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, di sini kita lihat ada perpindahan orbital dari keadaan dasar ke keadaan atau ke tingkat energi yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain, elektron tersebut berada pada kondisi tereksitasi. Oke. Dan biasanya dalam kondisi tereksitasi, elektron itu cenderung tidak stabil. Jadi energinya tinggi dan sangat tidak stabil. Nah, ketika sumber energi dihentikan, misalnya pada gambar sebelah kanan ini, ketika sumber energi dihentikan, elektron yang tereksitasi akan kembali ke keadaan dasarnya yang stabil. Jadi ketika sudah energi tinggi, kemudian fotonnya di stop, ya sumber cahaya di stop, elektron kembali ke keadaan dasarnya. Nah, ketika kembali ke keadaan dasarnya inilah, elektron akan melepaskan energi dalam bentuk panas atau cahaya. Nah, di sini contohnya adalah emisi fluoresen. Jadi ketika elektron kembali ke keadaan dasar, dia melepaskan cahaya yang disebut dengan fluoresens. Nah, tapi yang terjadi pada proses fotosintesis atau di sini pada fotosistem 2 adalah kebalikannya atau agak sedikit berbeda. Jadi pada klorofil seharusnya ketika elektron itu kembali ke keadaan dasar atau ketika fotonnya itu dihentikan ya, harusnya elektron yang tereksitasi dia kembali ke keadaan dasar sehingga menghasilkan suatu cahaya. Yang terjadi pada fotosistem adalah elektron tersebut bukannya kembali ke keadaan dasar, namun dia justru keluar dari molekul klorofil dan dia melompat atau berpindah ke molekul-molekul penerima elektron yang ada di sepanjang rantai transfer elektron itu. Nah, maka di sini sebetulnya ketika kita bicara fotosintesis, terutama fotosistem, maka di situ ada perpindahan atau aliran elektron dari keadaan tereksitasinya. Nah, bagian berikut ini merupakan gambaran bagaimana elektron berenergi tinggi tersebut. Tadi sudah saya katakan seolah-olah melompat ya dari satu akseptor elektron di sini digambarkan sebagai orang di sini ya, dari satu akseptor elektron ke akseptor elektron yang lain dan seterusnya. Dan bersamaan dengan aliran elektron tersebut terjadi proses yang menghasilkan ATP, NADPH, dan di bagian awal ini sebetulnya ada proses fotolisis air yang menghasilkan oksigen. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar klorofil. Ya, jadi klorofil ini adalah pigmen penyerap cahaya yang utama. Gambar ini adalah struktur dari klorofil A. Ya, bentuknya menyerupai cincin protoporfirinnya hemoglobin, hanya saja intinya di sini adalah magnesium. Sel tumbuhan tingkat tinggi biasanya selalu mengandung dua tipe klorofil, yaitu klorofil A, ya, klorofil A, dan klorofil B. Yaitu gugus aldehidnya di sini menggantikan gugus metil. Sedangkan pada bakteri-bakteri bakterioklorofil ya, bakteri berklorofil itu umumnya punya gugus yang berbeda. Nah, bagian yang berwarna oranye ini ya disebut sebagai pusat reaksi. Jadi ada memiliki ikatan ganda dan juga ikatan tunggal. Nah, dua jenis ikatan ini secara bergantian akan memberikan warna pada klorofil sehingga kita bisa melihatnya sebagai perubahan warna ya, dan juga sekaligus menyerap cahaya dan memindahkan elektron. Jadi di sini adalah pusat reaksi.
Sedangkan rantai sisinya ya yang bersifat hidrofobik di sini berperan menempatkan dan juga mengarahkan molekul klorofil di dalam membran tilakoid. Jadi dia sebagai anchor-nya ya. Seperti itu. Kemudian selain klorofil, tilakoid juga terdiri dari pigmen pelengkap yang umumnya merupakan golongan senyawa karotenoid. Misalnya di sini beta-karoten, phycoerythrin, dan phycocyanin, tentunya dengan spektrum absorpsi warna yang berbeda-beda. Nah, variasi jumlah klorofil dan karotenoid yang ada di dalam kloroplas itu biasanya memberikan warna-warna khas pada daun-daun tanaman. Jadi ada yang warnanya mungkin agak kekuningan, ada yang mungkin merah dan seterusnya, itu karena ada variasi dari pigmen warna di kloroplas. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi lokasi fotosistem 2 dan fotosistem 1 pada membran tilakoid. Jadi betul-betul ada di membrannya ya, ada di membran, lengkap juga dengan sistem transport elektron tadi sebagai akseptor elektron. Kemudian berikut ini adalah skema reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid dan melibatkan fotosistem 2, fotosistem 1, serta serangkaian protein-protein penerima elektron. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa ATP dan NADPH itu dihasilkan berbarengan dengan aliran elektron sepanjang sistem, ya. Kemudian pembentukan ATP di sini kita lihat juga sangat dipengaruhi oleh konsentrasi ion H+ hasil penguraian air. Nah, kemudian ATP dan NADPH yang dihasilkan itu akan diarahkan menuju ke stroma, tadi ke bagian cair dari tilakoid, untuk memulai reaksi gelap atau siklus Calvin. Sekarang kita bisa melihat lebih dekat seperti apa aliran elektron yang melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1 ya. Jadi fotosistem ini merupakan rangkaian yang terdiri dari pigmen klorofil, ada juga karotenoid, dan pusat reaksi fotokimia. Nah, di sini ada simbol P680, P700, itu menyimbolkan panjang gelombang cahaya maksimum ya, yang bisa dieksitasi. Gitu. Jadi kalau P700 artinya panjang gelombang di bawah 700, P680 artinya panjang gelombang di bawah 680, itulah yang bisa diserap oleh fotosistem 2. Sedangkan P700 di sini panjang gelombang maksimum 700, itu yang bisa diabsorpsi oleh fotosistem 1. Lalu ini adalah siklus elektron pada fotosistem 1 ya. Jadi karena elektron itu sebetulnya berdaur pada fotosistem 1, maka di sini ada beberapa tahapan ketika elektron tersebut dia kembali lagi masuk ke fotosistem 1 akibat dari proses oksidasi dan reduksi yang ada di ujung rantai transfer elektronnya. Jadi di sini plastocyanin adalah pembawa elektron yang pertama, jadi dia membawa elektron sebetulnya dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Dan di sini penerima elektron terakhirnya sebetulnya adalah ferredoxin ya di sini. Oke, jadi dimulai dari plastocyanin ya yang melepaskan elektron di sini karena adanya foton yang diserap oleh fotosistem 1. Kemudian elektron ini dibawa oleh ferredoxin. Ferredoxin langsung menuju ke ferredoxin plastokinon oksidoreduktase, satu enzim. Kemudian elektronnya akan dilepas dan bergabung dengan plastokinon dan ion H+, sehingga menghasilkan plastokinon H2. Selanjutnya plastokinon H2 ini nanti akan bereaksi dengan NADP+ dan membentuk NADPH serta 2H+ lalu 2 elektron. Nah, satu elektronnya akan kembali berikatan dengan plastokinon, sedangkan elektron satunya lagi melalui sitokrom B6F itu akan kembali berikatan dengan plastocyanin. Kemudian reaksi yang sama terjadi lagi. Kemudian setelah ATP dan NADPH terbentuk dari reaksi terang, fotosintesis masuk ke tahap selanjutnya yaitu reaksi fase gelap atau siklus Calvin. Siklus ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah regenerasi dari ribulosa bisfosfat, kemudian fiksasi karbon,
Dan terakhir adalah pembentukan karbohidrat. Tahap pembatas dari reaksi gelap ini adalah fiksasi karbon dioksida oleh enzim RUBP di sini. Enzim ini merupakan enzim alosterik ya, yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan, yaitu peningkatan pH, perubahan konsentrasi ion magnesium, dan juga jumlah NADPH yang dihasilkan oleh fotosistem 1. Jadi ketika jumlah NADPH banyak, jumlah ATP banyak, maka proses atau fase gelap ini, reaksi gelap ini akan terjadi lebih cepat. Dengan demikian, walaupun fiksasi karbon dioksida ini berlangsung tanpa adanya cahaya, tapi secara tidak langsung sangat bergantung kepada adanya ATP dan NADPH, atau dengan kata lain bergantung pada pencahayaan oleh kloroplas. Nah, jika kita bandingkan, sebetulnya beberapa tahapan fotosintesis itu serupa dengan proses fosforilasi oksidatif yang terjadi di membran mitokondria sel manusia dan sel hewan. Nah, tanaman pun sebetulnya memiliki mitokondria, hanya saja perannya tidak seaktif kloroplas tadi ya. Nah, jadi mirip antara fosforilasi oksidatif pada mitokondria dan tadi transfer elektron pada fotosistem. Hanya saja fosforilasi oksidatif pada mitokondria ini tujuannya memproduksi ATP, dan yang dioksidasi itu adalah karbohidrat atau glukosa. Sedangkan pada reaksi terang dan reaksi gelap, itu ATP juga dihasilkan, tapi tujuannya kebalikannya, yaitu menghasilkan karbohidrat atau dalam hal ini glukosa. Selain cahaya, fotosintesis juga dipengaruhi oleh adanya respon yang melibatkan reseptor protein G pada sel tumbuhan. Nah, pernyataan ini diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Allen dan kawan-kawan pada tahun 1999 terhadap sel mesofil dari tanaman Asparagus sprengeri. Nah, sel mesofil normal dari tanaman Asprengeri ini sebetulnya diinduksi dengan suatu senyawa yang disebut dengan istilah atau namanya mastoparan ya, sehingga nanti terjadi reaksi atau respon hipersensitif pada sel tersebut. Nah, ini struktur mastoparan. Jadi ini merupakan suatu peptida yang diisolasi dari bisa tawon ya. Nah, pada sel hewan mastoparan ini memiliki peran diantaranya degranulasi sel mas, kemudian mobilisasi kalsium, dan juga pengaturan beberapa enzim. Nah, respon hipersensitif pada tumbuhan itu terjadi ketika tumbuhan berada pada kondisi stres, biasanya akibat adanya infeksi dari suatu patogen. Nah, umumnya hipersensitif respon ini ditandai dengan kematian sel yang terlokalisir, biasanya berupa peningkatan aliran kalsium ke dalam sitosol, kemudian ada kenaikan pH di dalam sitosol, lalu depolarisasi membran plasma, konsumsi oksigen yang meningkat, dan diakhiri dengan lisis sel. Nah, berikut ini adalah skema yang menunjukkan efek dari mastoparan terhadap konsentrasi kalsium di dalam sel tumbuhan ya. Jadi dengan adanya mastoparan yang akan mengaktifkan di situ GDP menjadi GTP ya pada subunit alfa. Kemudian menstimulasi keluarnya kalsium dari vakuola ya. Jadi simpanan kalsium di dalam membran di dalam organel vakuola ini akan keluar masuk ke dalam sitosol. Kemudian di sini GTP alfa dan juga beta ini akan membuka suatu channel ya atau saluran lain pada membran plasma, sehingga di sini menyebabkan terjadinya oxidative burst atau istilahnya ledakan atau letusan oksidatif. Tentunya pada proses tersebut itu akan sangat butuh oksigen banyak sekali. Akibatnya oksigen yang sudah dihasilkan dari proses fotolisis air ya pada fotosistem 1 pada fotosistem 2 itu akan digunakan oleh proses ini tadi yang oxidative burst tersebut. Nah, sehingga secara tidak langsung, maka proses fotosintesis terutama terjadi pada fotosistem 2 ini akan terhambat. Ya, jadi ada penghambatan oleh
tadi aktifnya protein G oleh mastoparan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat elektron yang dihasilkan akibat pemecahan air, fotolisis air menjadi oksigen, itu akan terakumulasi pada fotosistem 2. Dan untuk bisa membawa elektron tersebut melintasi lintasan elektron, akseptor elektron sampai ke fotosistem 1, itu diperlukan energi matahari yang sangat tinggi, ya. Jadi bisa berkali-kali lipat dibandingkan energi yang diperlukan pada kondisi normal. Sedangkan kita tahu bahwa tumbuhan ini tidak selama 24 jam disinari cahaya. Sehingga ada kemungkinan akumulasi elektron di sini itu menyebabkan terhentinya proses fotosintesis pada fotosistem 2. Baik, demikian materi minggu 8 di sesi yang pertama tentang fotosintesis. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua terkait dengan teknik deteksi menggunakan fluorescence. Terima kasih.